Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua yang berada di rumah? Semoga selalu diberikan Allah kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari bidang studi akidah akhlak kelas 7 semester 1. Jadi kita awali dengan bab 1, yaitu dengan judul materi akidah Islam. Namun sebelumnya, Ibu harapkan kalian bisa mempersiapkan alat tulisnya di rumah, ya, seperti buku, pulpen. Nah, nanti kalian simak baik-baik penjelasan Ibu, kemudian sambil kalian catat, karena di akhir penjelasan Ibu nanti Ibu akan memberikan soal-soal latihan. Baik, sekarang kalian perhatikan baik-baik ya Nana ya. Nah, kita mulai membahas, Ibu akan menjelaskan akidah akhlak kelas 7 semester 1 bab 1 dengan judul materi akidah Islam. Nah, kalian perhatikan. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan atau perjanjian. Nah, jadi akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Kemudian yang berikutnya, dasar-dasar akidah Islam. Nah, dasar-dasar akidah Islam di sini ada dua ya Nana ya. Yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, tujuan mempelajari akidah Islam. 1. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kemudian yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang terakhir, yang kelima, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ibu lanjutkan penjelasan Ibu dengan pengertian iman, kemudian Islam, dan ihsan. A. Iman. Menurut bahasa, iman berarti percaya. Jadi percaya kepada adanya Allah. Kemudian yang kedua, menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Contohnya misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, Islam. Nah, Islam secara bahasa artinya tunduk. Jadi tunduk kepada Allah, kemudian patuh, menyerah, dan selamat. Nah, itu arti Islam. Jadi patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah sehingga kita selamat. Itu arti dari Islam. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ibu lanjutkan dengan pengertian ihsan. Ihsan artinya berbuat baik.
Nah, sedangkan ihsan menurut istilah adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Nah, ihsan ini ada 4 macam ya anak-anak ya. Yang pertama, 1, ihsan terhadap Allah. Jadi berbuat baik terhadap Allah, itu kewajiban kita. Yang kedua, ihsan atau berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia. Jadi kita wajib berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang keempat, ihsan atau berbuat baik terhadap makhluk lain atau lingkungan. Misalnya terhadap hewan yang ada di sekitar kita, kemudian alam lingkungan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya Ibu jelaskan hubungan iman Islam dan ihsan. Hubungan iman Islam dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Kemudian Islam lebih menekankan pada amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanan. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Nah, di sini kalian perhatikan dan kalian catat ya. Ada latihan soal. Soal nomor 1, sebutkan arti akidah menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian yang nomor 2, sebutkan dasar-dasar hukum akidah Islam. Kemudian yang ketiga, sebutkan tujuan mempelajari akidah Islam. Selamat mengerjakan. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dari penjelasan-penjelasan Ibu. Nantinya kalau di antara kalian masih ada yang kurang paham, kalian bisa menanyakan lewat WA grup Akidah Akhlak. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.